Hello guys, blessed to see you again. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan ilahi dengan Anda semuanya. Ini kali berbicara tentang keilahian Yesus Kristus. Doktrin mendasar tentang seluruh karya keselamatan yang dicapai Kristus bagi manusia adalah bahwa Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Tuhan Yesus Kristus bukan hanya manusia sempurna yang datang untuk menyelamatkan manusia, tetapi Ia adalah Putra Allah. Allah yang sempurna dan Putra Tunggal Allah yang lahir dari Bapa sebelum segala kekekalan. Sebagai Allah, Dia melampaui semua makhluk di surga dan di bumi, dan penampakannya di bumi merupakan yang terbesar dari semua mukjizat dalam sejarah manusia. Sebagai Mesias, Yesus Kristus anak Daud dan anak manusia, utamanya adalah nabi, raja, dan imam besar yang diurapi, yang dibicarakan dalam perjanjian lama oleh semua nabi. Ketika Allah Sang Bapa memanggil Sang Putra, Bapa menyebut Dia anak yang lahir dari Dia sebelum bintang terbit, dan yang kepadanya akan Bapa berikan semua bangsa sebagai milik pusaka. Dia mengundangnya untuk duduk di tangan kanannya sampai Dia menjadikan musuh-musuhnya tumpuan kakinya. Mesias menjadi imam besar agung yang kekal. Menurut para nabi, memiliki imamat tanpa penerus, tampil sebagai yang diurapi oleh Allah sendiri. Disebut Allah oleh Raja Daud, dan yang namanya disebut penasihat agung, dan damainya tidak akan berkesudahan. Yang akan menjadi putra sang perawan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang berkata, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Namun secara umum semua nabi menekankan keturunan ilahi dari Sang Mesias dan karya penting penyelamatan semua manusia yang Dia penuhi sebagai Tuhan, malaikat perjanjian baru, dan anak manusia. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus disaksikan oleh Bapa sebagai anaknya yang terkasih, yang berada di atas Musa dan Elia dan semua nabi, dan bahkan di atas semua bala tentara malaikat, dan yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Yang otoritas tersebut Dia turunkan kepada murid-murid kudusnya. Demikian pula Bapa meyakinkan kita bahwa anak bukan hanya seorang anak, tetapi anak Allah yang mengenal Bapa dan yang hanya dikenal oleh Bapa. Dia mengatakan bahwa Dia akan datang lagi, duduk di sebelah kanan Allah, Sang Bapa, dan Dia memberikan perintah bahwa semua muridnya harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia adalah Putra Tunggal yang ada di pangkuan Bapa, yang turun dari surga ke bumi, meskipun pada saat yang sama berada di surga. Lebih lanjut, sebelum Abraham lahir, Dia telah ada lebih dahulu, dan Dia bersama dengan Bapa adalah satu. Rasul Yohanes, penginjil dan teolog, mengatakan sebelum dunia diciptakan, Ia ada bersama Bapa dan sama kekal, sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan akhir dari semuanya. Jana suci Paulus mencirikan Kristus sebagai Allah dari semua dan sebagai yang sulung, yang lahir dari Bapa sebelum semua ciptaan. Berada dalam bentuk Allah, anak mengosongkan dirinya untuk mengambil bentuk hamba. Dengan demikian, menebus gereja dengan darahnya sendiri, menjadi darah Allah yang melaluinya segala sesuatu dijadikan. Bahkan para malaikat di tempat surgawi dan segala sesuatu ditopang di dalam Dia. Kristus adalah kegemilangan, kemuliaan, dan karakter hipostasis Bapa. Kebenaran mengenai Yesus Kristus sebagai Putra Allah didasarkan pada hati nuraninya sendiri yang diungkapkan oleh kesaksiannya dan diberitakan oleh semua penulis perjanjian baru yang diilhami oleh Allah. Kebenaran ini diwarisi oleh gereja ortodoks sejak abad pertama dan terus-menerus diberitakan oleh para bapak apostolik dan semua bapak gereja dan sarjana gerejawi hingga hari ini. Seseorang memahami akan pentingnya dan kejelasan ajaran para bapak apostolik tentang Kristus ketika ia mempertimbangkan bahwa Jana Suci Clemens dari Roma menggunakan nama Tuhan, terlepas dari apakah merujuk kepada Kristus atau Allah Sang Bapa, memanggil Kristus
Putra, dan kegemilangan yang mulia dari Allah.